Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Ini adalah ruang kelas sebelah saya di SDN 2 Sumberabung, Kecamatan Perjotangan. Pagi ini saya akan melaksanakan aksi nyata dari tugas di modul 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif. Saya mempersiapkan ruang kelas ini sebagai rupa untuk melaksanakan seminar kecil, atau lebih tepatnya grup sharing untuk rekan-rekan saya di sekolah. Semoga acara kali ini bisa berhasil dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Yang terhormat kepada Ibu Darsih SPD, Kepala SD Negeri 2 Sumberabung, Kecamatan Perjotangan. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru, Pengasuh SD Negeri 2 Sumberabung, Kecamatan Perjotangan, dan rekan saya kemarin di SD Negeri 2 Sumberabung yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam kegiatan seminar kecil yang berjudul Implementasi Budaya Positif di Lingkungan SD Negeri 2 Sumberabung, Kecamatan Perjotangan, Kabupaten Tulungagung. Hari ini 22 Desember 2021. Sebelum kita mengawali kegiatan siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat datang di seminar kecil saya di Implementasi Budaya Positif di Lingkungan SD Negeri 2 Sumberabung, Kecamatan Perjotangan, Kabupaten Tulungagung. Perkenalan, yang pasti sudah mengenal saya di sini karena saya sudah kurang lebih 16 tahun ya. Tapi kali ini saya memperkenalkan diri sebagai calon guru penggerak angkatan 4 tahun 2021 dari Kabupaten Tulungagung. Tujuan seminar hari ini adalah guru-guru di SD Negeri 2 Sumberabung dapat menerapkan budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KHB. Mungkin Bapak dan Ibu masih bingung dengan KHB di sini, masih asing? Ya. Kan? Oh, terus hidayah. Kita berarti ini lulus situ aja. KHB ini istilahnya sangat ngetren di guru penggerak, yaitu Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengucapkan nuwun sewu. Saya di sini tidak menggurui atau tidak memberi penjenengan, tapi saya di sini mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk menyampaikan materi tentang budaya positif, sehingga nanti kita bisa mengaplikasikannya ke kelas-kelas dan di sekolah kita, sehingga pembelajaran kita nanti berpihak pada murid dan kita bisa mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid, sekolah yang merdeka. Saya mau mengajak main-main sebentar. Coba pilih dengan spontan. Nanti Bapak Ibu jawab dengan spontan ya, dan lantang. Ya. Yang pertama ada perubahan atau tetap saja? Perubahan. Yang kedua disiplin atau motivasi? Motivasi dorongan, disiplin Bapak. Di sini. Yang ketiga keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Bebas memilih ya. Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Penghukum atau pembuat orang merasa bersalah? Keyakinan. Tidak memilih. Pilih salah satu. Penghukum.
Teman atau manajer? Teman. Manajer, teman. Baik, disimpan dulu jawabannya ya Pak Bu. Oke, mari kita mulai konsep-konsep kunci dari budaya positif. Ini ada yang pertama perubahan paradigma, kedua disiplin positif dan motivasi, tiga keyakinan kelas, empat pemenuhan kebutuhan dasar, lima posisi kontrol, enam segitiga restitusi. Jadi ada 6. Kita mulai dari yang perubahan paradigma. Saya minta 2 orang untuk maju ke depan. Monggo langsung. Pak Heru, kalian di Bu Sinten. Monggo di sini. Seperti Pak. Oke. Nah, saya minta ke Pak Heru untuk mengepalkan tangannya seperti ini. Nah, Pak Heru bayangkan seakan-akan yang ada dalam genggaman Bapak itu sesuatu yang sangat berharga dan Bapak menjaganya sekuat tenaga. Jangan sampai lepas apapun keadaannya. Nah, di sini Bu Tanvi tugasnya adalah merayu Pak Heru. Merayu Pak Heru supaya Pak Heru mau melepaskan genggamannya. Bagaimana caranya? Terserah. Oke. Silakan Bu. Pak. Supaya kita belanja. Bagaimana supaya Pak Heru ini mau melepaskan tangannya dari tangannya. Putus ada ide. Pak Heru. Iya. Pak, kalau unjuk harus pakai tangan. Maaf puasa. Satu, gini aja. Cara rayuan pertama gagal. Kan di situ apa nih? Bisa makannya nggak? Uti di. Bu Tanvi harus Bukan berusaha lebih keras. Bu. Waduh, Tidak harus menyentuh, tapi Tidak harus Pak Heru menyentuh. bisa mau membuka genggamannya. Harus ada benda ya. Harus ada benda. Aduh, Waduh. 3 kali kesempatan ya Bu. Saya Nah, rayunan enggak, kok gini sama apa nih? Pak hebat ini. Pak sampai Pak ini Pak. Ya, Bagaimana itu tadi, terbuka atau tidak? terbuka ya. terbuka tapi Berarti Pak Heru mau membuka tangannya ketika dirayu menggunakan uang. ini. Nah. Baik. Berarti Terima kasih Pak dan Bu. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. ya, rayuannya dengan uang ya. Nah. Berarti Pak Heru ingin mendapatkan uangnya tadi sehingga dia mau membuka Buka tangan. Berarti rayuan Bu Tanvi maut ya, berhasil. Mari kita cocokkan dengan teori kontrol yang sudah ada. Duit ayo kan. Kenapa sebelum masuk ke sini, kenapa tadi Pak Heru yang pertama kok tidak mau membuka? Alasannya apa Pak? Ya, sesuatu yang berharga nggak boleh dilepaskan. Oke, betul. Terus Bu Tanvi tadi gimana perasaannya kalau Pak Heru tidak mau membuka genggamannya untuk yang rayuan pertama? Bingung Bu, perasaannya tuh ya ada rasa sedih. Terus kemudian masih berusaha untuk membuka lagi, merayu lagi. Maunya Berarti dengan segala cara dilakukan supaya berhasil tujuannya. bisa Oke. membuka. Baik. Nah, di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol tentang pandangan dunia. Kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Kira-kira betul atau salah, Bapak dan Ibu? Kebutuhan kita itu sama. Lah kebutuhan sama, cuma yang dibutuhkan itu berbeda. Nah, Nah, kebutuhannya sama, cuma yang dibutuhkan kan berbeda-beda. berarti realitas kebutuhan kita berbeda. Beda. Nah, berarti kolom sebelah kanan ini adalah kenyataan ya. Realita kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita memang berbeda, tidak mungkin sama. Yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama.
Akan berbeda. Nah, setiap orang, realitanya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa bisa? Sulit itu. Nah, kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang untuk berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami mereka. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap orang yang melakukan hal buruk pasti kita menjudge dengan kamu salah, kayak gitu ya. Kita sering melakukan itu apalagi kepada anak didik. Misalnya anak didik kita, memukul temannya. Nah, kita melihat dia berperilaku buruk, berarti kita menjudge mereka melakukan hal yang salah. Tetapi pada kenyataannya, kalau kita mau menggrafito ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, anak tadi melakukan itu tujuannya apa? Dia pasti ada tujuan tertentu. Entah itu dia senang kalau memukul temannya atau temannya yang melakukan kesalahan dulu. Nah, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa? Misalkan saya mengontrol Bu Gusnul, apa bisa? Ya hanya mau itu. Tidak ya. Realitanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain nggak bisa mengontrol kita, hanya kita sendiri. Mungkin tetap kita yang menentukan. Walaupun orang mau menghipnotis kita, kalau kita yakin kita nggak bisa hipnotis, nah berarti hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa sama ya, langsung pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi membujuk Pak Heru, akhirnya dia mencari cara lain untuk supaya bujukannya berhasil. Tetapi kita tidak boleh melakukan pemaksaan. Misalnya anak tidak mau mengerjakan soal di depan kelas. Nah, kita membujuknya, tapi bujukan kita ternyata gagal. Kita memaksa, diseret atau dibentak atau diapakan, kan? Itu tidak boleh dilakukan. Dan kita bisa memilih kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Mungkin seperti Bu Iwin yang selalu kalem gitu ya. Kalau mengajar anak-anak, Pak Heru juga demikian, Bu Tanti juga punya karakter sendiri, Bu Gusnul, saya juga punya cara sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, model berpikirnya menang atau kalah. Nah, kita tidak boleh berpikir menang atau kalah, tapi kita harus menang sama menang. Jadi misalnya ada suatu kasus dua anak didik kita bertengkar, kita tidak boleh membela salah satu. Yang jelas seperti itu. Nah, kita harus menggali dulu kebutuhannya apa, masalahnya apa, terus solusinya bagaimana. Nah, jadi untuk yang bersalah tadi bagaimana solusinya, yang jadi korban juga bagaimana solusinya. Jadi harus menang sama menang. Selanjutnya, disiplin positif dan motivasi. Kalau ada kata disiplin, pasti kita bayangannya adalah tentang tata tertib dan hukuman. Nah, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan tata tertib dan hukuman. Disiplin di sini maksudnya adalah disiplin positif. Artinya, disiplin yang berasal dari dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini benar dan bisa bertanggung jawab atas tindakan kita. Nah, motivasi perilaku seseorang itu ada tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti tadi, ada anak yang nggak mau maju mengerjakan di depan kelas. Nah, karena dia takut dihukum, dia akhirnya mau. Nah, berarti motivasi anak tersebut adalah untuk menghindari hukuman. Kira-kira baik atau tidak, Pak Bu? Kalau seperti
itu terus-menerus terjadi pada anak? Tidak baik ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti tadi motivasinya Pak Heru membuka genggaman tadi karena dia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ketika kita mengajar di kelas misalnya anak yang nilainya bagus, terus kita memberi penghargaan berupa hadiah, misalnya tak kasih uang gitu ya, kasih uang. Nah, besoknya lagi seperti itu, terus seperti itu, akhirnya dia untuk betul pasti dikasih uang. Nah, ngejib nih, lama-lama kita juga aku pas gak bawa uang mau dikasih apa. Baik, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kenapa motivasi yang ketiga ini saya beri tanda merah? Karena inilah tugas kita sebagai guru, yaitu mengarahkan anak untuk memiliki motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam dirinya untuk bisa menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menurut kita dia ingin jadi seperti apa, dan dia bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya juga. Kemudian keyakinan kelas. Nah, untuk menciptakan budaya positif, maka kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau di kelas saya sudah ada kesepakatan kelas. Nah, itu anak-anak yang membuat. Semua perilaku kita di dalam kelas akan menentukan terciptanya lingkungan yang positif. Perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya positif. Kalimat ini betul ya Bapak Ibu? Jadi semua perilaku kita di dalam kelas selama itu baik, maka akan menciptakan lingkungan yang positif juga. Dan kalau itu terus dilakukan berulang, maka akan menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya. Kemudian yang kedua adalah menyepakati keyakinan kelas bersama warga kelas. Warga kelas di sini adalah kita dan murid. Kemudian melaksanakannya. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu bersama anak-anak. Misalkan dalam satu kelas kita ada 20 anak. Nah, kita minta mereka menyebutkan satu-satu keyakinan apa yang ingin disepakati di kelas ini. Jadi mereka nanti akan berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian tugas kita adalah memilih mana keyakinan kelas yang harus disepakati dan dilaksanakan. Tentunya keyakinan kelas yang dibuat dan kita sepakati merupakan turunan dari visi sekolah kita. Nah, waktunya ice breaking dulu ya. Bukan breaking news tapi ice breaking. Nah, nanti petunjuknya di sini, jika Bapak dan Ibu menemukan kata bundar, maka gantilah dengan bukan ya, tapi Kata bundar. Kalau ada kata bundar nanti diganti dengan Saya minta Bapak dan Ibu untuk berdiri supaya tidak bosan. Nah, lagunya di sini adalah semuanya pasti sudah tahu. Topi saya. Nah, mari kita menyanyikan bersama dengan gerakan yang sesuai. Moga dimulai 1, 2, 3. Topi saya. Topi saya. Kalau tidak, bukan topi saya. Moga Bapak Ibu sendiri agak cepat. 1, 2, 3. Topi saya. Topi saya. Kalau tidak, bukan topi saya.
Bagaimana, udah agak rileks deh? Ya. Lanjut. Belum apa. Jadi ya, bundarnya jadi Baik, kita lanjutkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki sebuah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, setiap tindakan itu seperti yang saya katakan tadi memiliki tujuan. Nah, apapun yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita, pasti ya. Kita sudah melakukan yang terbaik, kita hasil yang bagaimana seperti kita atas kemarin ya, kita sudah melakukan yang terbaik, sudah maksimal, tapi hasilnya, Saya belum berhasil. Ketika kita berhasil mendapatkan yang kita inginkan, berarti kita telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, pasti kita kalau berhasil puas. Marem. Demikian juga dengan murid kita. Tapi sebaliknya, kalau kita belum berhasil memenuhi kebutuhan kita, Saya harus terus berusaha. Baik, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kekuasaan atau power. Nah, yakinlah Bapak Ibu bahwa ketika anak melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, sebenarnya dia telah gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti tadi ya, kalau kita berhasil, maka kita berhasil memenuhi kebutuhan dasar kita. Tapi kalau kita melakukan hal yang menyeleweng, berarti kita gagal memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang sedang dibutuhkan murid kita, coba renungkan gambaran kasus berikut. Di sini yang pertama ada murid yang namanya Eka. Eka bilang seperti ini, aku kesal sama Bu Guru. Dia tidak melihatku, padahal aku sudah memakai pita rambut yang baru hari ini. Nah, jadi dia kesal. Dia udah make up cantik-cantik, pakai pita yang baru supaya memperhatikan gurunya, tapi ternyata gurunya malah cuek. Nah, apa kebutuhan Eka yang sebenarnya? Ya, ingin diperhatikan. Ingin diperhatikan. Berarti tadi masuk ke dalam kenapa Pak? Kebutuhan Fun bisa, kasih sayang, kesenangan. Oke, Senang. kita buka jawabannya. Dan jawabannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi dia butuh diperhatikan, dicintai, dikasihi. Jadi kebutuhan yang belum terpenuhi atau kebutuhan yang diinginkan adalah cinta dan kasih sayang. Kasus kedua ada murid yang namanya Ahmad. Aku sebel sama Pak Guru. Aku kan sudah menggambar. Aku kan suka menggambar, tapi malah disuruh menyanyi. Nah, dia sukanya gambar. Nah, tapi dia disuruh menyanyi, dia tidak mau sebenarnya. Nah, apa kebutuhan Ahmad yang sebenarnya? Di antara menggambar dan menyanyi, dia lebih memilih menggambar. kesenangan. Berarti dia yang dibutuhkan adalah kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya kebutuhan akan pilihan. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol yang harus diambil guru ketika murid mengalami masalah atau murid melakukan kesalahan dengan melanggar tata tertib kelas maupun sekolah. Yang pertama ada penghukum. Tadi Pak Heru memilih penghukum ya di awal. Nah, penghukum itu seperti kalimatnya awas kamu. Nah, seperti itu. Kalau ada anak melakukan kesalahan, gurunya awas kamu sambil melotot, mungkin sambil nunjuk seperti itu ya. Terus kemudian kamu selalu saja salah. Nah, seperti itu. Gurunya saking jengkelnya mungkin. Nah, tapi dengan posisi kontrol penghukum yang kita ambil, ini malah menyebabkan anak menjadi memberontak, mendendam dan menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, bahasanya halus tapi mengena. Terus kemudian, bagaimana coba kalau orang tuamu tahu? Nah, kayak
gitu. Jadi anak akan merasa bersalah. Nah, kalau kita mengambil posisi kontrol seperti ini, anak-anak akan cenderung menyembunyikan kesalahannya, kemudian berbohong dan menyangkal, tidak mau mengakui. Nah, yang ketiga, kita mengambil posisi kontrol sebagai teman. Contohnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, kayak gitu. Terus, ayolah bantu Pak Guru ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini, anak-anak akan cenderung ketergantungan. Karena, aku ini tidak apa-apa, aku diulangi Pak Kai, Bu Kai, kan gitu. Kemudian yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksinya apa? Nah, kalau kita mengambil posisi ini, anak cenderung akan menyesuaikan sikapnya ketika diawasi saja. Kalau tidak diawasi ya kembali lagi ke sikap aslinya. Dan yang terakhir, manajer. Nah, apa yang kita yakini seperti itu kalimatnya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nah, jadi kita lebih mengarahkan anak untuk mencari solusinya sendiri, pilihannya anak sendiri. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, kita hanya mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu supaya mereka menemukan sendiri. Lah aku salah ini, berarti aku kudu ngene, seperti itu. Nah, di sini posisi manajer akan menguatkan watak atau karakter anak dan ini akan berdampak dalam jangka panjang. Jadi walaupun anak tidak selalu mendapatkan hadiah, mendapatkan dukungan dan motivasi dari orang lain, dia sudah mempunyai motivasi dalam dirinya. Nah, ini adalah penyelesaian dari masalah yang dihadapi anak. Namanya restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid setelah mereka berbuat salah dan mendapatkan kembali harga dirinya. Anak kan kalau sudah melakukan kesalahan mungkin minder karena aku ngene ya, jadi malu, menyendiri. Nah, kita perlu melakukan restitusi. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan nih, kenapa segitiga restitusi? Betul ketahui ya? Enggak. Kabur. Segitiganya saja. Warnanya apa Pak? Merah. Yang ini apa Pak? Biru. Alhamdulillah belum ngantuk. Segitiga restitusi ini adalah tahap kita melakukan disiplin positif pada anak. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan adalah kita berkata seperti ini pada anak. Setiap orang itu pernah loh melakukan kesalahan. Nah, dan kamu bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi di situ anak yang merasa bersalah akan stabil, jiwanya akan stabil. Nah, kemudian kalau dia sudah tenang, baru kita bertanya, kamu kenapa kok melakukan ini? Nah, baru ditanya seperti itu, dia pasti akan terus memiliki jawaban dan dia akan jujur dengan jawaban-jawabannya tersebut. Terus kemudian kita bisa bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah dia mengakui kesalahannya, terus apa cara yang efektif itu untuk memenuhi kebutuhannya? Kemudian baru ditanyakan, keyakinan kelas kita apa yang sudah disepakati? Jadi tentang peraturan yang sudah kita buat, bukan peraturan ya, tapi keyakinan. Keyakinan itu lebih berdampak jangka panjang daripada peraturan. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, itu tahap-tahap segitiga restitusi. Dan yang terakhir, karena hari ini tanggal 22 Desember, saya ucapkan selamat dari Ibu kepada Ibu di sini. Untuk Bapak, tolong nanti beri kartu kepada ibunya ya, minimal disayang. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kebersamaannya yang ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan tidak cukup di sini, mungkin ada yang ingin berbagi tentang kasus yang pernah dialami anak di kelas. Bapak Ibu sudah sudah melakukan apa gitu. Oke, terima kasih ya. Demikian tadi seminar hari ini, saya tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin, semuanya berjalan dengan lancar.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih. Ya, aku belajar di ya, aku tak pinggir keren. Mana kita ini? Nah, betul. Satu. Satu, dua, tiga. Maskernya dilepas dulu. Ya, dan kita api. Sembuh ya, cek loh. Langsung ya, otomatis ya. Ada tangan dan Bu Nisa, terima kasih banyak Bu Nisa hari ini atas seminarnya, cukup sangat menginspirasi bagi kami. Dan kemudian hal apa saja yang pernah saya alami, ya beberapa siswa-siswa memang kadang membuat kita harus menarik nafas panjang. Dengan adanya seminar ini kita jadi tahu bagaimana cara mengarahkan anak supaya mereka itu melakukan kesalahan, tetapi mereka itu bisa memperbaiki kesalahan dengan tetap menghargai dirinya sendiri. Terima kasih. Ayo teman dari Bu Nisa, terima kasih. Seminar ini banyak memberikan inspirasi bagi kami, terutama untuk membimbing anak-anak agar lebih berprestasi ke depannya. Karena banyak kejadian-kejadian kasus ini mungkin tidak dilaksanakan dengan bijak. Dengan adanya seminar ini mungkin kita lebih banyak tahu cara membantu anak untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Terima kasih. Halo, saya teman sejawat Mbak Anis. Dengan adanya seminar ini, saya berharap semoga adanya seminar dari Mbak Anis ini, kelas saya, anak-anak saya, mungkin dengan adanya akan memberikan perubahan kelas saya dan pembelajaran lebih maju, lebih sukses, dan anak-anak bisa membenahi dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, dan seterusnya akan sukses selalu. Terima kasih. Dengan adanya seminar ini, semoga kami menambah wawasan bagi kami untuk mendidik anak-anak sekolah. Semoga pendidikan anak di kelas kami lebih maju dan lebih sukses. Halo, saya Bu Nanda, temannya Bu Anissa. Terima kasih atas seminar ini. Semoga dengan adanya seminar ini bisa membantu kita guru-guru dapat mengembangkan prestasi anak-anak, dan ini juga memberikan pengetahuan bagaimana menciptakan lingkungan positif di sekolah. Terima kasih.